Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 8 akan menyampaikan materi terkait parallel and distributed system. Di sini beranggotakan saya sendiri, Syirah Hoirunisa dengan NIM 221511104. Lalu ada Agista Diva Briliani dengan NIM 221511038. Fahrizal Muzaki dengan NIM 221511049. Lalu Reno Sebastian dengan NIM 221511062. Lalu, pembahasan yang akan dibahas mencangkup data, thread level, and task level parallelism, parallel arsitektur, SIMD arsitektur, vector processing, and multimedia extension. Oke, yang pertama ini ada jenis paralelisme. Yang pertama itu ada thread level parallelism atau TLP. TLP ini berfokus pada eksekusi paralel dari beberapa thread dalam satu program. Setiap thread memiliki alur kontrolnya sendiri dan dapat berkomunikasi dengan thread lainnya melalui set memory atau message passing. Sebagai contoh, aplikasi yang dijalankan menggunakan teknologi hyperthreading dapat menjalankan beberapa thread pada satu core processor, seperti dalam GPU yang memiliki banyak thread. Thread level parallelism. Eksekusi paralel menggunakan thread. Contoh, GPU memproses subset data secara paralel. Lalu ada hyperthreading, teknik untuk menjalankan banyak thread dalam satu core. Yang kedua ini ada task level parallelism. Task level parallelism adalah konsep di mana banyak tugas atau tasks kecil dijalankan secara paralel untuk menyelesaikan pekerjaan besar lebih cepat. Lalu di sini ada contoh nyatanya. Yang pertama itu untuk simulasi numerik. Semisal, kita ingin memprediksi cuaca untuk 100 wilayah. Tasknya itu merupakan setiap wilayah dihitung oleh satu core CPU atau GPU. Paralelisme. Jika paralelisme, 100 core bekerja secara bersamaan yang akan menghasilkan 100 kali pekerjaannya lebih cepat. Lalu yang kedua ini, contoh terkait render film animasi. Ada tasknya yaitu terkait setiap frame dirender oleh komputer yang berbeda. Jika kita menggunakan paralelisme, akan 1000 frame dikerjakan oleh 1000 node yang akan selesai dalam hitungan menit. Akan lebih cepat. Yang ketiga ini ada data level parallelism. Data level parallelism ini adalah teknik pemrosesan paralel di mana data yang besar dibagi menjadi bagian-bagian kecil. Lalu, setiap bagian diproses secara bersamaan oleh unit komputasi yang terpisah, seperti core CPU, GPU, atau server yang berbeda. Ini adalah pendekatan yang sangat efisien untuk masalah yang bisa dipecah menjadi tugas-tugas independen. Di sini ada konsep dasar data level parallelism. Data level parallelism adalah bentuk ekstrim dari coarse grade parallelism di mana data dibagi menjadi blok besar. Setiap blok diproses secara paralel, baik oleh program yang berbeda atau salinan program yang sama. Analoginya, ada 10 guru mengkoreksi 1000 ujian. Data level parallelism, setiap guru mengkoreksi 100 lembar tanpa saling interaksi. Jika SPMD, semua guru pakai cara koreksi yang sama atau program identik. Lalu, ada pencarian string atau objek. Masalah, cari kata AI di 1 juta dokumen. Solusi paralel, bagi dokumen ke 100 server, setiap server cari di 10.000 dokumen. Hasilnya digabungkan di akhir. Speed up-nya 100 kali lebih cepat. Lalu, di sini ada fine grain versus coarse grain parallelism. Untuk fine grain parallelism sendiri ini, unitnya kecil. Blok kode atau proses yang sangat kecil. Misal, operasinya per elemen array. Lalu, minim komunikasi. Tidak perlu sering disinkronisasi. Contoh, perkalian matriks per elemen. Lalu, untuk coarse grain parallelism, ini unitnya besar. Blok kode atau proses yang besar. Misal, seluruh fungsi atau program. Butuh komunikasi. Sering sinkronisasi antar proses. Contoh simulasi terpisah di node berbeda. Analoginya, fine grain itu 10 orang mengkupas satu buah bersama. Tiap orang kerjakan bagian kecil. Lalu untuk coarse grain itu 10 orang mengupas 10 buah yang berbeda. Masing-masing
mengerjakan satu buah yang utuh. Oke, cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya untuk perbandingan data level parallelism, 3D level, dan task level akan dijelaskan oleh saya, Agista Dwi Fabriliani, dengan NIM 22151138. Yang pertama, itu ada data level parallelism. Biasanya lebih efisien untuk aplikasi yang memerlukan komputasi besar pada data yang besar, seperti dalam pemrosesan gambar atau numerik. Untuk analoginya sendiri, misalnya dalam satu restoran, ada koki menggunakan wajan besar atau banyak wajan identik untuk menggoreng nasi dalam jumlah banyak sekaligus. Selanjutnya, untuk 3D level parallelism lebih cocok untuk aplikasi yang memanfaatkan banyak thread pada satu prosesor atau prosesor multicore, seperti aplikasi berbasis database atau I/O intensif. Untuk analoginya sendiri, itu seperti seorang koki yang memiliki beberapa kompor, itu dianalogikan untuk core CPU misalnya, dan menggunakan beberapa wajan kecil, dianalogikan untuk thread secara bersamaan di setiap kompor untuk memasak hidangan berbeda-beda sambil tetap berkoordinasi dalam satu dapur. Itu sebagai prosesnya. Selanjutnya, yang terakhir itu ada task level parallelism, lebih sering digunakan pada aplikasi yang perlu membagi tugas besar menjadi beberapa tugas independen yang dapat dijalankan secara paralel, seperti dalam komputasi awan atau tugas desain rekayasa. Analoginya itu seperti sebuah tim koki di dalam dapur yang besar sambil membagi tugas memasak hidangan yang lengkap, misalnya nasi, lauk, sayur, dan dessert, kepada anggota yang berbeda. Setiap koki mengerjakan bagiannya sendiri-sendiri secara independen tanpa saling mengganggu, dan hasil akhirnya akan disatukan ketika semua bagian telah selesai. Baik, selanjutnya untuk paralel arsitektur sendiri, paralel arsitektur ini awalnya diusulkan dalam konteks mesin uji coba beban dan juga simulator penerbangan pada tahun 1956 dan juga 1965 oleh Coe and Stewart. Sejak saat itu arsitektur ini digunakan dalam berbagai aplikasi lain yang memerlukan manipulasi beban berat dengan kecepatan tinggi seperti simulator mengemudi kendaraan atau juga simulator berkuda yang dikembangkan oleh sekolah berkuda di Prancis. Kemudian untuk arsitektur control flow itu ada dua. Yang pertama itu control flow dalam activity diagram. Ini adalah konektor yang menghubungkan dua node dalam activity diagram, yaitu untuk mempresentasikan sesi aktif. Untuk konektornya sendiri mengarahkan alur dari satu activity node ke node lain dengan tujuan setelah aktivitas pada node sumber selesai. Untuk kemudian ada guard anyway condition, di mana guard adalah kondisi yang harus true sebelum alur berpindah ke node selanjutnya. Contoh dalam elemen decision, setiap control flow memiliki guard condition yang menentukan alur berdasarkan kondisi tertentu. Sedangkan untuk way condition yaitu menentukan bobot atau proses dalam transisi. Kemudian ada arsitektur data flow. Yang pertama itu ada statistik data flow dan juga dynamic data flow. Yang pertama itu ada statistik data flow, yang ini adalah eksekusi yang sederhana untuk data flow statis. Untuk yaitu adalah grafik data flow mode statis. Pada grafik data flow terdapat banyak titik atau node. Satu node atau titik disebut dengan sebuah aktor. Untuk dynamic data flow sendiri yaitu model dari komputasi yang sangat cocok dengan jalan atau konstruksi program paralel di mana data flow dinamis atau dan node dalam satu kali penembakan tidak ada batasan. Di mana data flow arsitektur dimanfaatkan untuk menggambarkan input data yang diubah melalui serangkaian perhitungan dan manipulasi untuk menjadi output. Seperti pada gambar pipa dan filter, penggambaran aliran data dan komponen yang mengubah aliran data sehingga output menjadi output. Gambarnya seperti berikut. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Riza. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur data flow. Yang pertama ada static data flow, yaitu eksekusi yang sederhana. Untuk data flow statis adalah grafik data flow mode statis. Pada grafik data flow terdapat banyak titik atau node. Suatu node atau titik disebut juga sebuah aktor. Yang kedua ada dynamic data flow,
yaitu model dari komputasi yang sangat cocok dengan jalan atau konstruksi program paralel. Dalam data flow dinamis, aktor atau node dalam satu kali penembakan tidak ada batasan. Data flow arsitektur dimanfaatkan untuk menggambarkan input data yang diubah melalui serangkaian perhitungan dan manipulasi untuk menjadi output. Seperti pada gambar pipa dan filter menggambarkan aliran data dan komponen yang mengubah aliran data sehingga input menjadi output. Kemudian selanjutnya ada shared memory multi-computers, yaitu yang pertama ada Uniform Memory Access atau UMA, model di mana semua prosesor berbagi memori fisik secara merata, kemudian waktu akses ke memori sama untuk semua prosesor, kemudian setiap prosesor dapat memiliki cache pribadi, kemudian aturan yang sama berlaku untuk perangkat peripheral. Kemudian ada Non-Uniform Memory Access atau NUMA, yaitu model di mana waktu akses memori berbeda tergantung pada lokasi data. Memori bersama didistribusikan secara fisik di antara semua prosesor sebagai memori lokal. Seluruh memori lokal membentuk global address space yang dapat diakses oleh semua prosesor. Kemudian ada SAMD Architectures, Vector Processing and Multimedia Extensions. Flyn's Taxonomy adalah sistem klasifikasi arsitektur komputer berdasarkan cara aliran instruksi atau instruction stream dan aliran data stream diproses. Ada 4 jenis, yaitu SISD, ada SIMD, MISD, dan MIMD. Keunggulan arsitektur SIMD yang pertama, efisiensi energi. Analogi itu bayangkan seperti satu perintah untuk mengisi 8 gelas sekaligus versus perintah terpisah per gelas. Yang kedua, paralelisme data massal. Ideal untuk operasi repetitif seperti matris, gambar, atau video. Yang ketiga, optimasi untuk perangkat mobile, itu ekstensi XIMD mempercepat pemrosesan multimedia. Contoh, filter Instagram proses banyak piksel sekaligus. Kemudian yang keempat ada potensi kecepatan 2 kali MIMD, yaitu mengurangi overhead, fetch, atau decode instruksi. Kemudian Flyn's Taxonomy, SISD, satu instruksi, satu data. Prosesor tradisional Intel Pentium lama contohnya. Kemudian SIMD, satu instruksi banyak data sekaligus, contohnya operasi matriks dan gambar. Kemudian MISD, banyak instruksi satu data, jarang digunakan. MIMD, banyak instruksi banyak data, multi-core CPU. Kemudian model performa floating point pada SIMD. Kesenjangan kecepatan antara prosesor dan memori masih menjadi faktor utama dalam performa SIMD. Intensitas aritmetika jumlah operasi floating point per byte data digunakan untuk mengukur skalabilitas aplikasi SIMD. Matriks padat memiliki intensitas aritmetika tinggi dan skala dengan ukuran masalah. Kemudian matriks jarang, intensitas aritmetika rendah, kurang dapat diskalakan. Kemudian ada FFT atau Fast Fourier Transform, memiliki intensitas aritmetika sedang. Model Roofline menggambarkan batas performa berdasarkan intensitas aritmetika dan bandwidth memori. Saat intensitas aritmetika rendah, bandwidth memori menjadi kendala utama. Saat intensitas aritmetika tinggi, performa prosesor menjadi faktor pembatas. Contoh, pada Intel i7 920, bandwidth memori sebesar 16,4 GB per second menjadi hambatan utama jika intensitas aritmetika di bawah 3. Namun, pada intensitas yang lebih tinggi, prosesor membatasi performa hingga 42,66 GFLOPS. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.